Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa Universitas Negeri Padang. Semoga tetap semangat dalam menimba ilmu pengetahuan. Pada hari ini kita akan lanjutkan mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan materi Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam. Kita semuanya tentunya sudah tahu bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam yang sangat komprehensif, sangat memiliki karakteristik yang benar sehingga tidak ada keraguan di dalamnya. Namun pada hari ini saya ingin mengingatkan bahwa betapa istimewanya Al-Quran. Maka di bulan Ramadan ini terutama ya, semoga kita mampu bersahabat dengan Al-Quran agar dapat memetik segala hal yang dapat kita ambil dalam Al-Quran tersebut. Yang pertama, kita harus mengetahui istilah-istilah dalam Al-Quran, yaitu yang kita mulai dari yang mudah dulu ya, yaitu yang pertama adalah membaca Al-Quran. Nah, orang yang biasa-biasa saja dalam membaca Al-Quran, tetapi ternyata Al-Quran itu memiliki nilai kebaikan yang luar biasa. Karena Allah tidak menghitung satu juz atau satu surat ataupun satu ayat, tetapi satu huruf. Satu huruf itu mengandung 10 kebaikan. Nah, ketika hari ini di bulan Ramadan, maka dilipat gandakan. Yang tadinya 10 kebaikan jadi 20 kebaikan. Maka orang yang membaca Al-Quran saja sudah mendapat 10 kebaikan, dan ketika bulan Ramadan 20 kebaikan. Yang kedua, orang yang bukan hanya sekedar membacanya tetapi juga memahami maknanya. Jadi ada terjemahan yang dia pahami. Dan kemudian yang ketiga adalah orang yang menerapkannya. Jadi itu adalah tingkatan yang bisa dikatakan kita mudah untuk meraihnya ketika kita ingin melakukannya dengan sungguh-sungguh. Namun ada juga tingkatan yang lebih tinggi di atasnya. Dia bukan hanya sekedar membaca Al-Quran dengan nada yang biasa-biasa saja, tetapi dia juga memiliki status yang berbeda ya. Ada istilah lain, yaitu orang yang suka membaca Al-Quran adalah dia disebut qori. Nah, qori ini adalah orang yang membacanya dengan sangat baik, orang yang sudah ahli dalam membaca Al-Quran. Nah, kemudian ada lagi istilah mufassir, yaitu dia bukan hanya membaca Al-Quran dengan baik, tapi dia juga mampu menafsirkan Al-Quran dengan baik dan juga benar. Lalu kemudian ada istilah ulama Al-Quran. Nah, ulama Al-Quran ini adalah orang yang memiliki pengetahuan Al-Quran secara luas. Jadi kalau sudah luas berarti sudah masuk ke semuanya ya, bisa baca Al-Quran, terus dia juga bisa menafsirkan Al-Quran. Dan kemudian ada juga mujtahid Al-Quran, yaitu orang yang mampu menafsirkan dan orang yang mampu mengambil kesimpulan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, ini tingkat ilmunya lebih tinggi lagi dari yang sebelumnya ya, ulama Al-Quran, karena dia lebih spesifik. Kalau mujtahid ini dia sudah lebih menguasai penafsiran. Namun di antara ini semua ada keistimewaan satu lagi yang belum saya sebutkan, yaitu hafiz atau hafizah, yaitu seseorang yang menghafal Al-Quran secara keseluruhan. Dan hafiz dan hafizah ini mendapat keistimewaan karena dia bukan hanya membaca Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran, tetapi dia juga dapat menghadiahkan Al-Quran kepada orang tuanya. Orang tuanya akan mendapat mahkota di akhirat, dan juga dia bisa memberikan syafaat lebih banyak daripada orang yang sekedar membaca tadi ya. Jadi diharapkan kita itu bukan hanya sekedar membaca Al-Quran, bukan hanya sekedar menjadi qori, tetapi kita juga bisa menjadi hafiz ya. Karena hafiz ini tingkatan yang paling sulit, maka
kita bisa mulainya pelan-pelan. Semoga apalagi yang saat ini masih berada di semester 1, cobalah punya target ya. Semoga ketika wisuda nanti gelarnya itu bukan hanya sesuai dengan jurusan masing-masing, tapi juga memiliki gelar akhirat, yaitu gelar hafiz ataupun hafizah bagi yang wanitanya. Nah, jadi hafiz ini juga diharapkan memiliki sifat-sifat yang sebelumnya tadi, yaitu bukan hanya sekedar mampu menghafal tetapi juga menerapkan. Dan lebih baik lagi, bukan hanya mampu menghafal dan menerapkan, tapi juga pelajari bagaimana cara menafsirkannya. Jangan sampai salah tafsir ya, jangan sampai kita itu hanya mendapat manfaat dari satu sisi, usahakan dapat manfaat dari kesemuanya. Ya, walaupun kita itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, maka jangan sampai kita menjadi orang yang bangkrut. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang apa saja yang berada di dalam Al-Quran. Jadi isi di dalam Al-Quran itu adalah tauhid, pentingnya kita bertakwa karena Allah sangat menghukum keras orang-orang yang syirik atau menduakan Allah. Nah, selanjutnya adalah berisi tentang risalah, yaitu pesan-pesan pada umat yang dilakukan melalui perantara Nabi. Dan isi Al-Quran juga membahas tentang akhlak, nilai-nilai yang harus kita jalankan, nilai akhlak mahmudah terutama ya. Akhlak mazmumah harus kita hindari, yaitu akhlak-akhlak yang buruk. Dan kemudian kita juga dapat mengetahui sumber hukum di dalam Al-Quran, yaitu peraturan-peraturan yang harus ditaati. Dan yang terakhir adalah kisah-kisah inspirasi kehidupan, yaitu perjuangan para nabi. Jadi betapa kita itu dipandu di dalamnya ya. Kita ada masalah soal tauhid, baca Al-Quran dan lihat terjemahannya apa di situ solusinya agar kita dapat meningkatkan rasa cinta kita pada Allah. Kita ada masalah tentang akhlak, bagaimana cara mengobati hati, karena Al-Quran ini juga sebagai obat hati ya, dan kita dapat melihatnya di dalam Al-Quran. Kita pengen tahu hukumnya apa, ada di dalam Al-Quran. Dan kita pengen terinspirasi, pengen jadi nabi apa, juga ada di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah mukjizat yang luar biasa, yang kita nggak boleh ragu ya, karena dijamin kebenarannya. Al-Quran ini sebagai pengingat kita yang dikala lupa, maka kembalilah pada Al-Quran. Juga sebagai peringatan bagi kita yang lalai, maka sering-seringlah membaca Al-Quran dan juga terjemahannya. Dan Al-Quran juga mengandung janji bahwa Allah itu memberikan janjinya bagi orang-orang yang beriman. Tapi jangan salah, Al-Quran juga memberikan ancaman, yaitu bagi orang-orang yang kafir, bagi orang-orang yang fasik, bagi orang-orang yang tidak mau mengikuti aturan Allah. Jadi kita itu ada yang mau diatur Allah, ada yang enggak ya. Makanya semoga kita bagian dari orang yang mau diatur Allah, agar kita mendapatkan janji-janjinya Allah nanti di akhirat kelak. Nah, selanjutnya yang harus kita ketahui, Al-Quran ini adalah nantinya juga akan mampu menolong kita ya, menjadi syafaat bagi kita. Nah, terutama bagi yang hafiz tadi ya, maka dia akan memberikan syafaatnya yang lebih banyak dibandingkan dengan hanya sekedar yang membacanya tadi ya. Karena yang hafiz tadi ini juga selain orang tua, selain dirinya sendiri, bisa orang sekitar, beberapa orang. Dan kemudian ketika kita ingin menerapkan bagaimana supaya lebih konsisten, lebih komitmen di dalam membaca Al-Quran, maka pahami, khusyuk, dan juga jangan lupa kita tafakur ya, kita pikirkan apa sih pesan-pesan terbaik yang disampaikan oleh Al-Quran ini pada saya. Jadi cobalah untuk bisa mendapatkan ketiganya. Dan bagi yang berniat ingin menjadi hafiz, coba hafal dengan hati, jangan hanya dengan otak, sehingga kita dapat mengaplikasikannya. Kita bisa komitmen menjaga hafalan dan juga kita bisa mengamalkannya. Jadi
Banyak orang yang dia terpaksa menghafal ya karena tuntutan menjadi sarjana. Ada juga yang karena dia memang sekolahnya di sana. Dan tipsnya tadi ya, hafal dengan hati sehingga bisa komitmen dan juga mengamalkannya. Jadi Al-Quran ini membimbing kita ya untuk bisa makin dekat dengan Allah, untuk bisa makin bijaksana, karena ternyata membaca Al-Quran saja pun bisa mencerdaskan otak, apalagi menghafalnya gitu ya, membuat spirit kita makin kuat dan menjaga perdamaian di antara kita. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu banyak nasihat-nasihat tentang akhlak tadi ya, yang membuat kita itu ya harusnya takut ketika kita memutuskan untuk dendam, dengki, iri hati, marah. Jadi perdamaian itu bukan hanya dalam hal sosial tapi dalam diri kita sendiri. Dan Al-Quran juga bisa sebagai pemberi rahmat atau kasih sayangnya Allah ya, sehingga Allah itu makin sayang dan kita tidak akan mungkin menjadi orang yang rugi ketika kita berpegang teguh di dalam Al-Quran dan juga hadis. Dan yang satu lagi nih, terakhir nih, yaitu Al-Quran ternyata bisa juga sebagai obat fisik ya. Makanya ketika kita memang benar-benar dekat dengan Al-Quran, ya semoga Allah memberikan kasih sayangnya lewat apa yang kita minta, yaitu doa. Nah biasanya ini ya berlaku untuk orang-orang yang mungkin dia yakin dengan sosok guru atau kiai, syekh tertentu ya. Ketika dia sakit, minta doanya melalui air doa. Nah seperti itu ya, tidak masalah kita untuk percaya itu ya, karena biasanya air tersebut diberi energi ayat-ayat Al-Quran. Misalnya kita juga bisa mencobanya sendiri sebagai orang tua. Misalnya nanti ketika kalian sudah jadi orang tua ya, air putih dibacakan Al-Fatihah saja ya. Al-Fatihah itu mengandung banyak kebaikan, dan sampaikan pada Allah melalui air minum ini, semoga menjadi jalan untuk meringankan sakit yang diderita oleh siapa yang kita maksud. Dan biasanya kalaupun gak langsung sembuh, bisa lebih tenang, nyaman. Nah seperti itu ya, karena energi yang ada di dalam air tersebut sudah diberikan energi doa. Sedangkan energi positif aja ya, menurut penelitian, kata-kata positif yang disampaikan pada minuman, makanan itu akan mempengaruhi kualitasnya ya, apalagi kalau kita berikan ayat-ayat Al-Quran. Ada 3 pewaris Al-Quran yang disebutkan dalam Quran surat Al-Fatir ayat 32, yang masing-masing memilih jalannya. Yang pertama adalah zolimul linapsihi, yaitu orang yang menzolimi diri sendiri. Dia lebih mengabaikan Al-Quran, lebih banyak memilih untuk berbuat keburukan daripada kebaikan. Padahal dia merasa bahwa dia itu puas menzolimi orang lain, ternyata tidak. Dia sama saja menzolimi dirinya sendiri. Golongan yang kedua adalah muktasid, yaitu golongan pertengahan. Dia 50% berbuat baik, tapi 50%-nya lagi berbuat tidak baik. Jadi amalnya itu 50-50 ya. Dan yang ketiga adalah golongan sabiqum bil khairati. Nah ini adalah golongan ketiga yang mudah-mudahan kita bisa memiliki sikap golongan ketiga ini, yaitu orang yang mendahulukan kebaikan, orang yang mendahulukan orang lain, sehingga di sini orang yang ketiga inilah orang yang mendapat karunia-Nya Allah. Jadi tanpa kebaikan, tanpa rahmat, tanpa karunia Allah, kita tidak mungkin bisa menjadi golongan yang ketiga. Jadi Al-Quran itu Allah turunkan sebagai karunia yang besar apabila kita memiliki sikap yang ketiga. Semoga kita dapat menjadi pewaris Al-Quran yang sebaik-baiknya. Untuk itu, karena Al-Quran telah Allah ciptakan untuk mempersatukan kita, jadilah hamba Allah yang terbaik untuk bisa memperlakukan diri kita ataupun orang lain sesuai dengan panduan atau pedoman yang ada di dalam Al-Quran. Biiznillah adalah penekanan dengan izin Allah. Semoga kita termasuk bagian di dalam orang-orang yang mendapat rahmatnya Allah dan juga karunia Allah. Sehari sejuz atau sehari setengah juz, semoga kita Allah mudahkan, Allah beri karunia untuk bisa membaca Al-Quran,
karena nilai pahala yang berlipat ganda di bulan Ramadan. Mari kita manfaatkan sebaik mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.